anak lahir istimewa, anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi setiap anak itu sudah dianugerahkan memiliki kemampuan atau kecerdasan yang berbeda. Kok anakku pintar banget berhitung, tapi olahraganya nggak bisa gitu, nggak bisa renang, nggak bisa nari. Nah itu nanti akan Miss Weekend dijelaskan di video selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Niken Giliarini di Good Parents Indonesia. Baik, bagaimana kabarnya moms? Masih semangat mendidik anak-anaknya ya? Oke, karena kita masa pandemi, sudah ada sekolah yang diperbolehkan masuk karena zona daerahnya sudah zona hijau dengan menerapkan protokol yang terbaik seperti itu, dengan menerapkan protokol yang sangat ketat. Dan ada juga sekolah yang masih mengadakan sekolah dengan cara daring. Nah, tentunya ini menjadi kesempatan moms dalam mendidik anak-anak di rumah menggunakan pendidikan yang terbaik sesuai dengan kecerdasan dan karakteristik masing-masing anak ya moms. Jadi begini, terkadang kita selalu membeda-bedakan anak ya. No, itu tidak boleh karena setiap anak lahir istimewa, anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi setiap anak itu sudah dianugerahkan memiliki kemampuan atau kecerdasan yang berbeda. Pasti moms yang punya anak kembar juga udah paham nih, ya benar anakku kembar. Tapi kadang kecerdasan mereka dan cara belajarnya juga pasti berbeda. Karena setiap anak itu pasti unik dan istimewa. Begini moms, banyak pertanyaan nih, kenapa ya? Gitu. Kenapa kok anakku pintar banget berhitung? Tapi olahraganya nggak bisa gitu, nggak bisa renang, nggak bisa nari. Nah itu nanti akan Miss Niken dijelaskan di video selanjutnya. Kenapa kok bisa berbeda? Kenapa kok nggak mempunyai kecerdasan yang sama? Tentu tadi kembali lagi bahwa setiap anak yang lahir itu mereka istimewa. Kita berdoa dulu ya Mam ya, agar anak-anak kita menjadi anak-anak generasi penerus yang terbaik, berguna bagi agama, bangsa, dan negara, serta mempunyai akhlak yang baik atau berakhlakul karimah. Jadi seperti itu Bunda. Kemarin kan kita membahas kecerdasan ada 3 ya, dan gaya belajarnya. Sekarang Miss Niken akan membahas lebih banyak lagi, ada 8 tipe kecerdasan gitu. Apa sih? Menurut Edward Gurnall gitu, ada 8 tipe kecerdasan dan gaya bicaranya. Yang pertama itu adalah kecerdasan visual. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan visual, mereka itu dapat melihat atau mendengarkan informasi itu melalui visual. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan visual itu bisa merekam sesuatu melalui dengan indera penglihatannya. Jadi mereka itu gaya belajarnya dengan cara melihat. Makanya untuk anak-anak yang visual itu suka sekali seperti infografis, tabel, diagram, terus habis itu gambar-gambar. Makanya untuk anak-anak usia dini juga diusahakan untuk kegiatannya juga menggunakan seperti media gambar. Ini baik sekali untuk anak-anak visual. Biasanya mereka itu suka di industri grafis seperti itu ya. Jadi mereka suka menggambar, suka mewarnai, suka lukis seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah kecerdasan auditori. Mereka bisa mendapatkan atau merekam informasi melalui indera pendengaran mereka, melalui mereka dengan cara mendengarkan. Jadi untuk anak-anak yang auditori ini, walaupun mereka itu nggak lihat gurunya atau nggak lihat kalian mom ketika memberikan pelajaran di rumah, biasanya anak-anak seperti itu adalah anak-anak yang auditori. Rekam saja suara Bunda dengan dilakukan berulang. Biasanya mereka itu suka sekali menghafal. Terus habis itu membaca cepat
dengan mengulang-ulang seperti itu. Itu adalah kecerdasan auditori. Kecerdasan auditori ini anak-anak mampu sekali dalam mendengarkan ceramah ketika bu gurunya menjelaskan. Mereka bisa merekam begitu aja. Biasanya mereka itu suka musik, suka bernyanyi, walaupun sambil belajar, suka sambil nyetel musik, seperti itu. Itu anak-anak yang auditori. Biasanya suka irama, seperti itu. Ya, itu bagi anak-anak yang auditori. Untuk yang ketiga, yaitu anak-anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik. Kemarin kan sudah Miss Niken bahas nih kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini berhubungan dengan olah tubuh atau fisik. Jadi mereka mengekspresikan sebuah ide atau perasaannya itu dengan menggunakan fisiknya atau gerakannya. Biasanya anak-anak yang kinestetik ini suka sekali dengan kegiatan yang berbentuk fisik. Jadi bunda-bunda yang ada di rumah, moms itu atau guru-guru bisa saja memberikan metode pembelajaran dengan cara bermain game, bermain peran, seperti itu ya, untuk anak-anak kinestetik. Jadi membebaskan mereka untuk aktif bergerak, seperti itu untuk anak-anak yang kinestetik. Biasanya anak-anak yang kinestetik ini suka sekali dalam berolahraga, menari, dan berlari, seperti itu. Setelah 3 kecerdasan tadi, yang keempat yaitu adalah kecerdasan linguistik. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan linguistik itu biasanya suka sekali dengan hal-hal yang berbau bahasa. Jadi mereka pintar sekali dengan bahasa, baik verbal maupun lisan. Biasanya mereka suka membaca, suka menulis, terus mereka itu suka bercerita di depan. Mereka juga suka sekali berpidato, menirukan apa yang sudah dijelaskan oleh gurunya, gitu ya mams ya. Jadi mereka itu mempunyai kemampuan negosiasi yang baik juga untuk anak-anak yang linguistik. Mereka suka berpuisi, mereka suka mengarang, itu untuk anak-anak yang linguistik. Biasanya debatnya atau pidatonya itu juga baik gitu ya. Terus setelah kecerdasan linguistik ada kecerdasan matematis. Apa itu kecerdasan matematis? Jadi anak-anak itu lebih menyukai sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan yang ilmiah, yang bentuknya itu berupa data dan angka. Biasanya anak-anak itu suka sekali berhitung atau yang berhubungan dengan sains. Itu bagi anak-anak yang matematis. Itu ya bunda ya. Jadi kalau misalkan anak-anak yang suka matematis, biasanya juga untuk matematikanya juga nilainya akan lebih bagus, seperti itu. Nah, terkadang kan ini yang menjadi PR buat kita bersama ya. Kadang kan, wah matematisnya anakku gitu, akademisnya matematikanya jelek. Mungkin bisa jadi gitu kan, anak-anak bunda kecerdasannya bukan kecerdasan matematis, tapi kita harus mendukung apa yang menjadi minat dan bakat, sehingga kita mengoptimalkan kecerdasan mereka sesuai dengan kecerdasannya, gitu ya mams ya. Oke, tadi ada visual, auditori, kinestetik, linguistik, matematis. Yang keenam itu ada yang namanya kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis itu biasanya anak-anak itu sukanya berhubungan dengan kegiatan yang berupa alam. Biasanya mereka itu suka sekali berkebun, bertani, atau kegiatan seperti kemah atau camping. Jadi kalau misalkan mereka itu pembelajaran, ya kalau temanya tanaman, ya mereka harus bersama berkebun juga. Bagaimana nanti ketika kita menjelaskan konsep tumbuhan, ketika hidup dan mati, bagaimana kita harus menyiram, harus menjaga, itu mereka suka sekali dengan kegiatan yang seperti itu. Tadi yang keenam ya, sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah kecerdasan sosial. Nah,
bagi bunda yang mempunyai anak-anak yang mempunyai kecerdasan sosial, mereka itu biasanya suka sekali dengan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Biasanya mereka itu suka sekali dengan kegiatan seperti komunitas, seperti pergerakan. Biasanya tuh mereka suka sekali membentuk komunitas ataupun grup. Itu anak-anak yang mempunyai kegiatan sosial. Jadi mereka mempunyai kemampuan yang baik dalam berbicara dengan orang yang banyak, seperti itu. Jadi ketika dia itu suka sekali bersosialisasi, suka bekerja kelompok, bisa jadi mereka itu mempunyai kecerdasan sosial. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, yang kedelapan, itu adalah kecerdasan soliter. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan soliter itu biasanya anak-anak itu cenderung independen karena mereka bisa mengevaluasi dirinya sendiri, bisa mengetahui kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga anak-anak tersebut lebih bersifat independen. Jadi mereka bisa mengkonsep hidupnya mereka itu sendiri. Jadi mereka mau apa, tujuannya apa, itu mereka bisa. Itu anak-anak yang soliter. Oke bunda, saya rasa itu 8 kecerdasan menurut Horganel. Untuk kita prakteknya bagaimana cara pembelajarannya, besok ya Miss Niken akan memberikan video cara pembelajarannya. Nah ini penting sekali biar anak-anak itu semuanya memiliki potensi masing-masing. Jadi kita itu harus mendukung mereka sesuai dengan pola asuhnya. Jadi tidak hanya menggunakan metode ceramah aja ya bunda ya. Semoga semakin ke depan pendidikan di Indonesia ini semakin berkembang. Jadinya anak-anak yang mempunyai kecerdasan yang mereka itu harus praktek, harus menggunakan media, harus terjun langsung ke lapangan, seperti terus mereka harus mengembangkan kecerdasan naturalisnya, itu jadi mereka bisa baik, bisa efektif. Mudah-mudahan pendidikan kita juga menjadi yang terbaik ya nantinya. Oke bunda, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa lagi Miss Niken ingatkan untuk tekan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Kita bisa bincang-bincang ya di grup WA, sharing-sharing tentang bagaimana mendidik anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.